sebenarnya dunia teman-teman perweddingan itu bisa berkembang di mana aja menurut Daus? Kalau weddingnya bener-bener di close nih ya selama ada COVID di 2021. 2020 kemarin udah kejadian kan dan teman-teman udah hancur-hancuran lah pokoknya curhatnya dan segala macam. Di 2021 kejadian lagi. Nah menurut Daus sebenarnya teman-teman perweddingan ini bisa explore kemana? Halo semua, selamat jam segini. Hari ini di channel Tehobeng kedatangan salah satu videografer handal dari iPhone Picture. Yo, what's up? Yo, what's up? Babang Daus, Firdaus Haska. Kenalin diri dulu sebagai apa? Halo teman-teman, Naikkan aja. kalian pasti nggak kenal saya siapa. Nama saya Firdaus Haska. Saya di industri ini baru, tapi sekarang lagi excited kalau kata Bang Hendro sedang berapi-api ya Bang? Sedang berapi-api gitu. Terus iPhone proyekannya apa aja? Kita fokusnya pembuat video untuk brand, pemerintahan. Jadi market niche kita itu sangat tajam gitu. Dan kita mau jadi spesialis di sana gitu. Jadi kita udah mulai nolak job kayak wedding. Jadi sekarang kita walaupun lagi pelan-pelan udah mulai bergeser. Yes, transisi lah. Pun kayak sebenarnya kan itu rezeki Bang. Cuman kayak aku kayak disiplinin diri aja. Ini bukan market di future aku nih, masa depan aku. Oke. Paham Bang. Dulu studio juga ngerjain proyekan wedding itu kadang sehari bisa sampai 3-4 lokasi. Cuman makin kesini kita mulai transisi lah di 2015 ya Jul ya. 2015 sudah mulai fokus ke pemerintahan. Tapi sebenarnya dari tahun 2010 juga studio udah mulai bergeser ke pemerintahan. Cuman masih ada nerima. Tapi 2015 kita udah mulai nge-cut juga kan ke wedding. Udah mulai fokus ke pemerintahan dan ke proyekan luar. Itu sih sebenarnya. Mantap. Dan karena di studio itu lebih ke foto, video dan IT. Jadi ada beberapa bidang yang memang kita handle. Kalau Daus memang fokus di video ya. Video. Kalau Daus ini ada beberapa sampel video sebenarnya yang udah aku lihat dan itu memang begini sih. Dia lagi ngolah After Effects. Kalian bisa lihat di mana nih? Di YouTube iPhone Picture atau di Instagram Firdaus Haska. Oh enggak, belum dipisah ya? Gimana? Website juga ada? Instagramnya belum dipisah ya, pribadi dengan. Oh sebenarnya ada Bang Instagram iPhone Picture, cuman lagi belum begitu berkembang. Cuman dia malas untuk mengisi sama seperti saya. Iya Bang. Itu kayak menarik juga tuh Bang, kayak mengolah sosial media ini kan bagian penting dari marketing sebenarnya. Cuman kan sebagai yang aku awalnya dari self employee mau transisi ke business mindset, which is sudah mulai punya tim dan delegasi nih. Tapi tugas-tugas marketing dan sales itu kita kalau mendelegasiin tuh memang agak-agak tricky dan susah gitu. Kalau ngomongin jasa kayak kita ini karena Tanjung Pinang juga kecil ya. Tanjung Pinang kecil memang akhirnya kitalah yang berusaha, kitalah yang jualan gitu. Nanti ada kerjaan baru kita ya delegasikan ke teman-teman kan. Tapi kalau di studio ada sih spesialis jualan. Oh, Bang Jul nih dia spesialis jualan dia. Wih mantap. Spesialis jualan. Tapi gitu karena di kota kecil juga jumlah orangnya nggak banyak. Makanya kalau misalnya kita jualan pun kadang kawan-kawan kita tahu kan. Ini udah jobnya si Daus nih ada di sini, jobnya di sini dan kita menghormati proyek-proyekan itu sebenarnya. Terus kalau ngomongin video tadi, Daus sekarang lagi explore apa nih? Kalau aku sekarang lagi udah masuk ke motion graphic gitu. Karena aku lihat kan kalau seandainya sinematografi tanpa dikomposisikan dengan motion graphic dan After Effect yang baik, tuh kurang bisa jadi spesialis gitu. Jadi aku ngelihat ini masih satu inline gitu. Walaupun aku mikir kalau di industri besar kan yang ngurusin sinematografi terus efek motion graphic ini beda-beda. Cuman karena industri kita lebih kecil, seharusnya kita punya skill set itu. Iya, ya paham. Kita nih buat teman-teman yang belum tahu, kita di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini kayaknya memang sumber daya manusia di bidang yang kami geluti juga belum banyak gitu. Memang ada, cuman untuk takaran industri dan dibutuhin klien
kayaknya emang kita harus explore sendiri dan menerangkan ini sama klien. Ini loh yang bisa kita buat karena geografis Tanjung Pinang ini kecil. Kalau misalnya kita sendiri nggak menguasai, terus misalnya aku ada job, aku order ke Daus, akhirnya ngapain ke Enro, mending ke Daus langsung. Atau misalnya Daus ada kerjaan tapi akhirnya ngelempar ke orang lain karena ini komposisi dan geografisnya Tanjung Pinang kecil, akhirnya klien akan langsung ke marketnya belum begitu besar Bang ya. Belum begitu besar. Iya sih. Kalau kayak di Jakarta kan kalau misalnya satu brand misalnya Sampurna, dia mau bikin TVC, dia bakal ke agensi terus lewat PH. Nah itu jalurnya ada yang ngurusin masing-masing kan sampai sebesar itu. Kalau kita di mana klien, disitulah kita, disitulah agensi, disitulah PH, disitulah semuanya. Tapi emang duit yang beredar atau uang yang beredar di kerjaan kita juga nggak sebesar orang di sana. Makanya untuk bagi hasil dengan kawan-kawan agensi atau PH juga nggak gede gitu. Akhirnya kita yalah, sikat aja lah semua sendiri. Kapabilitas orang-orang itu yang membayarnya pun nggak sebesar itu. Kayak awareness dari kayak let's say kalau di Tanjung Pinang kan dominasi UMKM. Perusahaan itu hanya ada di Lagoy, Bintan yang which is investasi asing. Yang di sini pun lebih ke cabang-cabang ya. Nggak bisa ngambil keputusan ya. Kalau Telkomsel sini mana butuh TVC, mereka pakai iklan yang dari Jakarta. Pasti ya. Kayak gitu. Jadi cukup challenging Bang ya. Iya sih. Ngomong-ngomong aku udah ngejalanin usaha ini 15 tahun, Daus. Suhu. Berapa tahun tuh? Kalau aku fokus ke video 2018 pelan-pelan. Suhu tua. 2018 masih kerja di perusahaan. Setelah corona di 2020 aku resign. Memang bener fokus terjun di sini. Kemarin Daus kan di Bintan kan yang pernah nge-call abang buat ngasih pelatihan itu bukan? Iya. Nanti itu ya. Habis itu COVID. Habis itu nggak jadi. Nggak jadi pelatihannya. Nggak jadi. Habis itu resign. Okay. Paham. Baru mulai ngolah video. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya abang kan kalau Daus kan udah lama nih. Udah sering foto-foto dulu kan? Udah. Dengan apa dulu trademarknya sebelum iPhone deh? Sebelum iPhone nama aku sih Bang Daus fotografi. Bukan H at work ya agak. Oh iya gitu lah. Kita tahu. Iya kan maksudnya dulu udah fotonya Daus ini kan udah bagus-bagus, cuman memang belum secara profesional turun untuk nyari duit di situ ya. Sebenarnya udah Bang. Sebelum aku masuk ke hospitality atau hotel, aku udah jadi full time photographer gitu. Tapi aku masih memposisi waktu itu belum ada mindset sebagai bisnis, hanya sebagai self employee. Sebagai artis lah gitu. Karena udah terjun terus belajar banyak hal, terus aku mikir kayaknya lebih bahagia aku ngelakuin ini gitu. Jadi aku tuh sekarang memposisikan diri aku sebagai entrepreneurship gitu. Dan ngebangun bisnis kayak Bang Hendro gitu. Tapi ya kan mindset bisnis kan Bang, bukan self employee. Benar. Jadi sekarang yang mau kita lebih dalam bahas lagi ini kan kendala COVID nih. Semalam kita dapat surat WA edaran dari teman-teman masalah surat edaran dari pemerintah yang sebenarnya juga nggak terlalu berefek sama kita karena kita nggak ngerjain wedding. Iya, nggak begitu terefek. Tapi kalau untuk sharing nih, sebenarnya dunia teman-teman perweddingan itu bisa berkembang di mana aja menurut Daus? Kalau weddingnya bener-bener di close nih ya selama ada COVID di 2021, 2020 kemarin udah kejadian kan dan teman-teman udah hancur-hancuran lah pokoknya curhatnya dan segala macam. Di 2021 kejadian lagi. Nah menurut Daus sebenarnya teman-teman perweddingan ini bisa explore kemana? Explore ya. Sebenarnya cari cuan kemana lagi? Kalau pendapat aku pribadi ya sebenarnya susah ya kalau memang market mereka di wedding. Tapi hal yang bisa dilakuin sekarang menurut aku ya mereka bisa ngebenahi transisi nih ya. Transisi nih ya. Enggak, bisnis mereka sendiri gitu. Kalau memang mereka mau jadi spesialis di wedding ya improve lagi, upgrade lagi skill-skill mereka di saat lockdown ini kayak gitu. Itu abang rasa sih improve mereka pasti improve sih. Cuman pasti. maksudnya cuannya improve. Cuannya tidak improve. Tapi kan dari sisa-sisa job kalau seandainya kita lockdown nih semingguan ya. Sampai Juni surat edarannya berbeda nih. Di provinsi surat edarannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Surat edaran wali kota sampai 21 Juni.
dan nanti akan ada informasi berikutnya gitu kan. Berarti sebenarnya mirip gitu. Ini kita nggak ketahuan sebulan kah, 2 bulan kah, sebenarnya belum ketahuan. Dan tergantung masyarakat kita nih mau nurut apa enggak sama pemerintah dalam penanganan COVID tadi kan. Opsi lain ya? Opsi lain. Tempat jualan. Kalau aku pribadi aku tetap ini ada bisnis nih Bang, tapi aku tetap investasi di saham dan Bitcoin gitu. Mungkin teman-teman bisa explore hal-hal yang lain yang bisa untuk apa ya perpanjangan nafas jangka panjang gitu. Gitu. Jadi mungkin saran Bang Daus tadi buat kawan-kawan konten kreator bisa Bang bikin itu. Konten kreator sebenarnya butuh effort yang sangat besar loh untuk bisa akhirnya cuan. Untuk dan cuan gitu, benar. Cuman tenaga dan segala macam. Kita nih sekarang bikin konten lah ya. Cuman untuk mengharapkan ini jadi cash flow cepat nggak bisa. Enggak. Benar. Karena pasti ada usaha lain yang akan kita kerjain. Jadi sebenarnya nggak saran juga sih. Iya. Berarti cari opsi. Kurangin saingan. Kurangin saingan. Tapi orang tuh salah bikin konten capek. Ya udah. Berarti cari opsi yang bisa menghasilkan cash flow untuk ngebantu rumah tangga ini ya kan. Tapi kalau misalnya Abang boleh saran, kalian boleh join di Fiverr, Project. Oh iya bener. Freelancer gitu-gitu sih. Penjual jasa-jasa editing karena di sana harganya lumayan. Anggaplah Fiverr itu angka paling kecil $5 $5. Kan? Untuk editan yang mungkin kisaran 2 menit 3 menit yang dikerjanya cuman 1 jam 2 jam 50.000 60.000 kan itu. Iya. Udah sebulan 1.800.000. Kalau kalian gigih ya berjuang dan menawarkan di sana. Harus menjajakan diri lah. Tetap macam manapun kita ini sebenarnya pelacur hanya bagian lain saja yang kita jual, bagian sini. Salesman. Bagian tangan, bagian telinga itu. Sebenarnya semuanya jual diri kita. Everyone is a salesman. Yoi. Oh my god. Mak dia cakap bahasa Inggris. Terus apa lagi Us? Ya aku mau bahas lagi kemarin aku tuh daftar ini juga tuh yang website Abang bilang ya. Shutterstock. Freelancer. Fiverr freelancer. Ya, tapi aku udah coba propose sih beberapa ini, cuman belum dapat klien lagi. Memang lagi rame sih sekarang orang menjual dan menjajakan dirinya di bidang jasa. Kenapa menurutku itu ini karena rate-nya itu konversinya ke USD. Itu yang ngebantu kita. Mungkin kalau orang di Amerika sana tuh kayak receh sih. Ini mendingan gue minta tetangga ini. Kemarin temen kita dari Jogja. Siapa? Nih Mas Mizani. Halo Mas. Kemarin kesel juga dia karena ngelihat editan yang sebenarnya orang kita tuh sangat bisa gitu ngerjain. Dan rate-nya di sana itu sampai 1.200-an gitu. Dan dia USD gitu. Editannya kalau kita lihat, aku rasa kawan-kawan ini bisa lah semua. Cuman karena kita nggak explore di Fiverr tadi, akhirnya ya orang-orang ini yang dapat. Itu simple editannya, 30 detik. 1.200 USD. Kita konversikan kayak berapa itu? 15 juta. Anjir 15 juta. Videonya apa kemarin itu? Videonya orang pakai green screen, dia pengen di belakangnya diganti background, dia lagi lari-lari, cobalah dibikin jadi apa gitu. Itu 1.200. Dan aku nonton juga kesel banget ini 1.200. Sepele aja, green screennya bersih, ngegantinya gampang ya kan. Cuman keluarin naga-naga tak jelas itu hasil dari template 1.200. Jadi mungkin kawan-kawan yang ada skill di situ After Effects kah? Iya. After Effects tuh motion graphic paling banyak Bang sama desain grafik. Ya di situ karena sifat animasinya frame by frame mungkin orang nggak begitu telaten ya ngerjainnya, tapi memang butuh effort ekstra belajar itu. Tapi enak sih. Yes. Kalau yang dulunya main di Flash juga frame by frame juga sih, sama-sama capek gitu. Tapi duitnya lumayan, duitnya gede. Itu tadi bener kata Daus, kalau misalnya kita ngevideoin tapi nggak ada motion grafik yang mendukung, rasanya agak kosong ya. Aku sebenarnya inspirasi itu banyak sih dari datang misalnya kayak Sam Calder, terus beberapa referensi itu mereka ada kekuatan skill di situ. Mereka teknis kamera, teknis lighting menguasai, tapi juga After Effects tuh butuh banget gitu. Sampai kemarin aku ngejob di salah satu resort di Lagoy. Aku ketemu sinematografer dari Thailand atau Myanmar ya, itu 2 negara itu.
aku ngelihat proyekan mereka ngerjain gini-gini, sekali ngelihat editingnya tuh, wah, the fuck, After Effects-nya gila dia. Jadi semenjak itu aku kayak ini butuh nih, ini nggak bisa explore nih. nih. Ya. Pertama tuh ngelihat After Effects tuh kayak sangat mengintimidasi kan, menunya, interface. Menunya ngelihat frame by frame. Tapi lama-lama sebenarnya enggak aja lah, gitu. bisa Mungkin aja untuk sih. yang pertama kali main After Effects kaget mungkin karena begitu di play kok dia nggak ngeplay karena dia buffering dulu kan. Untuk yang nggak punya GPU bagus atau RAM bagus, dia bufferingnya lumayan itu. Buffering dulu dia sebenarnya Photoshop tapi versi animasi sebenarnya. Daus ada pemikiran apa yang selama Daus explore di dunia pervideoan ini yang ngeganjel apa ya? Apa ya? Kalau di sini sih aku rasa Bang, kota kecil ini kita kayaknya sebagai filmmaker atau videographer tuh kayak butuh bersatu gitu, ngebentuk satu asosiasi atau representasi yang bisa mengimprove, memperbaiki iklim kita gitu. Kayak dari ekosistem kita rate kita, jadi sama-sama misalnya kita kayak tanda tangan MOU yang kayak abang bilang tadi, terus kita buat standar rate kita minimum ya. Yes. Terus juga kita kayak ngebuat kampanye itu, ngasih tahu ke yang orang yang membutuhkan jasa kita, whether itu pemerintahan atau organisasi atau brand, bahwasanya ya ini industri lo harus lo ngerti harganya itu ya segini gitu, bahkan di luar itu lebih besar gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang agak nggak nyambung tadi, jadi sebenarnya sebelum kami ngobrol, Daus dan aku sebenarnya dengan beberapa teman di grup fotografer sudah ada keinginan bikin asosiasi sebenarnya yang melindungi job kita sebenarnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu file hilang, kita itu ada perlindungan dari asosiasi, kayak kita punya pengacara sendiri. Ya itu salah satunya. Salah satunya kan. Terus yang kedua, kita punya rate harga sendiri yang udah jelas, rate minimum ini mau nggak mau harus diterima oleh klien gitu. Tapi sebenarnya abang, karena tadi abang bilang udah 15 tahun di sini, udah beberapa kali sih pengen bikin asosiasi ini dengan teman-teman, cuman kayaknya yang mau komit meluangkan waktu, energi dan segala macamnya untuk terbentuknya asosiasi ini nggak semua kayaknya. Karena mungkin ada pemikiran masing-masing, aku masih baru nih, rate aku sekian, nggak cocok di harga sekian, atau nggak tahu sih pemikiran apa yang ada di kepala masing-masing orang ya, karena rambut sama hitam, muka saya paling ganteng gitu kan. Apa sih Ci? Rambut sama hitam, hati orang siapa yang tahu itu maksudnya. Jadi setiap kali kita ngebahas itu nanti mulai satu persatu cabut gitu. Padahal kalau benar ada asosiasi ini, kita bisa bernaung dan berlindung di bawah payung asosiasi itu. Dan kita punya rate harga yang seragam, yang tentunya akan menguntungkan kita gitu kan. Yes. Tujuannya ke situ kan. Bener Bang. Kayak aku dulu ngerjain wedding, aku bayangin dulu mau mati-matian ngerjain wedding kayak banyak kali job, tapi kayak ngelihat tabungan atau apa tuh kayak gitu aja. Tapi setelah kita berani bertransisi gitu, punya mindset bahwasanya ini basic harga gua. Kalau klien mau bayar ini cara menghargai saya ya segini gitu. Akhirnya klien ngikut sendiri gitu, dan pelan-pelan itu kan soal mindset nih Bang. Soal psikologis pengusaha dan gimana mempengaruhi klien tadi untuk menghargai kita ya. Dan setelah aku dapat flow-nya, oh iya kok ternyata ada kok yang mau ngebayar segitu, dan mulai dari situ tuh sangat-sangat membuat kita tuh lebih sejahtera gitu. Bener. Lebih sedikit yang kita lakuin, dan kita bisa ngelakuin banyak hal lain. Kita bisa explore. Kalau seandainya setiap hari dulu aku ngerjain wedding, aku tuh nggak banyak waktu untuk belajar dan mengimprove dari sisi lain. Iya. Jadi menurut aku sih itu penting banget. Jadi ntar buat teman-teman fotografer kayaknya kita butuh ngobrol lebih banyak sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan mau lah join adventure dengan kami untuk mendirikan asosiasi tadi. Ya. Tapi mungkin nggak sih kita misalnya mendirikan asosiasi ini dulu dengan standarnya kita, baru orang join? Karena kalau aku misalnya lihat di pemerintahan kan, karena kalau misalnya kita ngerjain kerjaan di pemerintahan beberapa kali, Ndro kerjaan IT, pasti orang akan bertanya, Ndro ini IT ada asosiasinya nggak di sini? Nggak ada, jadi nentukan harganya macam mana?
yang ikut harga di tempat lain. Ah, Ya, akhirnya kan kita ngikut harga di tempat lain tadi kan. iya, Soalnya kalau misalnya kita ada, kita punya rate sendiri yang tegas dan jelas tadi ya. iya, Gitu. Ya mudah-mudahan lah kalau kita ngerjain nanti. iya. Kita ajak siapa aja nih? Oh iya kita ajak siapa aja nih nanti? Itu kemarin kan ada workshop film Bang. Hmm. Output dari situ pembentukan asosiasi. Aku kemarin terakhir Dinas pariwisata ya. Iya, Nah, kota. Aku follow up terakhir gimana para ketua-ketuanya nih masih ada kegiatan nantilah setelah lebaran katanya. ketua ini siapa? Orang yang ikut di workshop ini kemarin, nama kakaknya aku lupa. Tapi di Yang situ ikut ada. kemarin ada Eris. Riz, Iya. lu ikut kan? Iya, Bang Eris aku tahu. Bang Eko Sam. Bang Eko Sam, Ijal Bang Gondrong. Ijal Gondrong. Siapa lagi ya? Ada sekitar 30-an orang Ya, Godek ada di situ. Iya. Godek tapi sebagai sebagai narasumber ya. narasumber, moderator sebagai mentor gitulah. Iya sih, ya mudah-mudahan lah kita bisa kebentuk asosiasi ini. Iya. Tadi ganjalan lain apa? Aku sekarang kan fokus long term aku entrepreneurship kan gitu. Aku pengen juga jadi orang yang bisa apa ya, ngasih sesuatu ke teman-teman. Karena aku ngelihat Bentar abang kirim nomor rekening dulu. anjir ngasih sesuatu. Jadi aku lihat banyak teman-teman yang di daerah kita, kota-kota kecil kayak kita ini yang struggle gitu di creative space atau di creative industry. Banyak orang juga yang tidak punya kebanggaan atas apa yang dia lakukan gitu. Kayak misalnya banyak orang yang mikir kayak fotografer itu kayak hanya sebagai pelarian gitu. Misalnya dia kayak pengangguran, terus mungkin ada kamera ya udah coba moto gitu. Padahal itu enggak kan, banyak juga orang yang memilih karir itu kayak aku gitu. Aku resign dari perusahaan dan aku fokus ke sini karena aku suka itu gitu. Ya karena abang tahu kesukaan Daus di dunia foto karena sebelum terjun udah banyak karya-karya foto sebenarnya kan. Iya. Terus hal yang mereka nggak pelajari hal-hal lain di luar teknis kan, mereka kayak cenderung hanya belajar teknis nih tentang lighting, cara moto, audio, post processing, editing segala macam, tapi hal-hal lain kayak soft skill lain tuh mereka nggak belajar gitu. Kayak misalnya communication skill, negotiation skill. Tapi sebenarnya Daus dapat soft skill ini kayaknya gara-gara PPAN kemarin ya, lebih tertata dan teratur berbicara di depan umum dan berbicara di depan kamera. Abang rasa di situ karena nggak semua orang dapat kesempatan untuk ada di situ gitu kan. Tapi ya memang benar harus dipelajari sih soft skill tadi. Sebenarnya Bang, program itu adalah hal yang membuat aku meninggalkan zona nyaman. Di program itu aku belajar banyak, tapi setelah pasca dari program aku kayak ngelihat kurva pembelajaran aku belajar sendiri itu lebih besar gitu. Tapi ketika aku ikut program itu, aku dikirim sama 17 pemuda lain di Indonesia nih. Cuman aku ngerasa kayak paling bodoh gitu. Kita harus Jadi kayak di situasi kepepet gitu, aku nggak mau harus improve kan, kayak ketampar gitu. So itu yang trigger pertama sih. Tapi memang ya abang ngerasain nggak mungkin levelnya jauh di bawah Daus kan PPAN kan pertukaran pelajar antar negara ya ke Australia kemarin. Nggak usah ngomongin Australia, abang dulu zaman sekolah ngerasa sebagai basis paling paten di Tanjung Pinang gitu kan. Tapi begitu kita meninggalkan zona nyaman, kita pindah ke Bandung untuk belajar gitu, begitu ngelihat orang main bass segitu jagonya itu baru ngerasa kita ini bukan apa-apa setelah kita ninggalin zona nyaman kita tadi itu. Kita jadi ngelihat dunia, kita jadi ngelihat kehidupan orang tuh bisa berbeda-beda dan akhirnya kita benar-benar belajar lagi semuanya dari awal dan menghargai kalau di dunia ini ada orang yang pasti lebih jago dari kita. Akhirnya kita memang harus bikin diri kita jadi nol untuk dapat ilmu baru tadi kan. Ya akhirnya kita akan explore terus. Ya, kayak di studio juga hari ini belajar video, besok udah belajar animasi. Ini anak-anak sekarang ditugasin lagi belajar gambar storyboard animasi. Abang juga lagi nabung mau beli Rokoko ya kan? Itu apa tuh? Motion capture soon. Jadi ya memang akhirnya kita harus explore, harus belajar terus menerus, nggak bisa berhenti. Continuous learning tuh kayak penting banget sih. Kalau kita berhenti kita mati. Makanya
kata Agnes Monica tuh life Apa tuh? is never flat ya kan. Oh my god. Bah, Agnes Monica di bawah. Itu Tapi kayak bener. slogan brand ya, Bang? Iya, Itu yang creepy itu ya, bukan? Atos. Oh iya. Tapi bener, life is never flat karena kita hidup. Coba kita mati, Iya. begini dia jadinya. Iya. Makanya kita harus Korbannya. explore terus. Explore terus. Bener nggak? Bener, Bang. Bener. Jadi hidup Agnes Monica. Hidup Agnes Monica. Life is never flat. Kalau ini dunia pervideoan Ah, dalam 5 tahun ke depan menurut pandangan Daus gimana? Pertanyaan ini keluar karena abang ngerasa sekarang itu kamera udah makin canggih, yes. auto udah makin Hmm. canggih ya kan. Hmm. Kita mau ngandelin komposisi, sekarang kamera Sony pun udah bisa menentukan komposisi itu baik atau tidak. Iya. Dia sudah ada detektornya kan. Begitu dia oke, hijau dia. Menurut Daus 5 atau 10 tahun ke depan dunia videografi ini macam mana? Wah, ini menarik banget nih. Kalau menurut aku sih, Bang, kita nih kan makin canggih. Artificial intelligence udah menggantikan berbagai hal kan. Yoi. Tapi hal yang nggak bisa dilakukan oleh mesin tuh kayak ide, cerita segala macam. Kayak semalam tuh aku dengerin Joko Anwar bilang, kalau misalnya orang, abang tau film Parasite, dia sendiri tuh kayak ngelihat film ini gila banget gitu. Jadi ada hal yang dibahas dia apa ya semalam ya? Satu hal itu lupa aku. Itu kayak intinya kecerdasan si sutradara ini yang membuat film ini sangat relatable dengan audiensnya itu kemampuan kita dari sisi ceritanya itu. Tapi aku lupa terminologinya. Oh gitu. Itu jadi menurut aku kreativitas itu yang nggak akan tergantikan oleh artificial intelligence Jadi dan abang harus mendeklarasikan diri sebagai orang IT. Artificial intelligence di bidang penulisan cerita ya itu sudah ada. sudah ada. Jadi sekarang komputer ini kita kasih beberapa penokohan, karakter dan segala macam. Dia akan ngebentuk satu cerita sendiri panjang. Jadi satu novel tersendiri. Wow. Dan itu sudah ada. Tapi artificial intelligence. ada human taste-nya nggak di situ? Kalau kalau ngomongin enggak- human test itu seperti apa akan agak susah karena ini bentuknya buku ya, bukan tutur kata yang mungkin ada intonasi lembut, keras dan segala macam. Tapi kan kita baca novel itu kan flat, kita yang menginterpretasikan sendiri kalimat ini tuh lagi marah, kalimat ini tuh lagi baik, kalimat ini lagi nangis gitu. Nah, si artificial intelligence ini ngebikin itu gitu. Ngebikin satu novel utuh yang kita cuma kasih ini tokohnya begini, dan dia akan ngerandom gitu, ngacak jadi satu novel sendiri. Tapi menurut abang, apakah itu akan menggantikan posisi manusia? Ya ini kerisauan bersama sebenarnya, kerisauan bersama. Karena abang ngelihat novel yang dihasilkan juga bisa lebih bagus daripada novel-novel yang ada. Kan sekarang novel nih banyak, ada yang laku banget, ada yang bagus banget menurut orang, ada yang jelek banget. Dan abang rasa novel itu ada di kisaran 70% lebih bagus daripada novel-novel yang dibikin orang menurut tes pribadi ya. I see. Dan itu ada, makanya pertanyaan tadi muncul, yaitu si kamera sekarang dengan resource satu dunia, dia bisa mengcombine inilah komposisi terbaik untuk gambar ini setelah dia berulang kali mixing ya, berulang kali mixing gambar segala macam, inilah komposisi terbaik untuk gambar ini. Dan itu kan hasil dari tes manusia yang dikumpulin dia untuk mendapatkan gambar ini. Itu sih. Gimana? Aku masih percaya sih kayak ada satu quote yang membuat aku sangat ini gila kali, kayak dia bilang gini, teknologi semakin maju, artificial intelligence semakin masif, tapi manusia itu tidak tergantikan kali. Ketidaksempurnaan manusia itulah yang membuat kita unik dan kita bisa punya empati, karena artificial intelligence dan teknologi itu nggak punya empati. Dan menurut aku ini filosofi ini bisa dibawa ke video gitu. Dan menurut aku teman-teman nggak perlu khawatir ke sana. Tapi kita perlu mengantisipasi, artinya selalu mengupgrade skill kita biar kita nggak ketinggalan gitu. Kalau seandainya kalian udah merasa cukup di satu posisi, tuh kalian akan tertinggal gitu. Dan yang aku balik lagi bilang, bukan hanya belajar di sisi teknis, tapi hal-hal lain di soft skill itu. Karena kalau aku dan Bang Hendro kan bisnisnya
mindsetnya bisnis kayak gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi ketidaksempurnaan manusia itulah yang membuat Manusia itu spesial dan unik. manusia itu spesial ya. Macam mana? Cocok tak? Cocok. Mungkin hari ini closingnya kata-kata dari Daus tadi, karya kita yang tidak sempurna itulah yang bikin kita jadi lebih manusia ya. Manusia. Karya manusia yang tidak sempurna itu jadi bikin sesuatu lebih manusiawi. Yes. Gitu ya. Oke. Kayaknya itu berat sih. Aku rasa itu closingan hari ini. Mungkin cukup sekian video dengan Bang Daus. Kalian kalau mau lihat sampelnya di mana tadi Bang Daus? Bisa di website www.iphotepicture.com atau di YouTube. Nah, jangan lupa apa? Jangan lupa follow Instagram saya. Iya. Firdaus Aska. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube-nya iPhone. Ini juga kalian kacau. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.